Pemirsa, 2 bulan 5 hari setelah pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini dilakukan, 5 tersangka memang sudah ditetapkan. Kemudian juga olah TKP ataupun rekonstruksi juga sudah dijalankan. Tapi mengapa hingga saat ini masih ada misteri yang belum terpecahkan? Termasuk yang saat ini mencuat adalah mengenai peluru tak bertuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Putri Viola hadir kembali ke hadapan Anda. Apa kabar Indonesia malam? Kami akan perdalam tentunya dialog mengenai ini sesuai dengan tema yang sudah sempat saya sampaikan dengan para narasumber yang nanti akan saya perkenalkan kepada Anda. Baik narasumber yang datang langsung ke studio bersama saya dan juga para narasumber yang akan terlibat dalam perbincangan ini secara daring. Tapi seperti biasa pemirsa, kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat sebuah kabar pembuka. Teka-teki pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J memang masih belum menemui titik terang hingga saat ini. Ini setelah sederet kejanggalan barang bukti yang ditemukan dalam olah tempat kejadian perkara. Tak hanya itu, pengakuan para tersangka juga diduga masih ada yang ditutup-tutupi. Kecurigaan masih adanya fakta yang ditutupi oleh tersangka muncul setelah penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang janggal di TKP. Dalam pra-rekonstruksi pertama pada Selasa 12 Juli 2022 lalu, penyidik menemukan ketidaksesuaian jumlah selongsong peluru dengan klaim total tembakan yang disampaikan para tersangka. Kejanggalan lainnya adalah temuan 3 jenis peluru dari 3 produsen senjata yang berbeda di TKP. Dengan adanya penemuan 3 jenis peluru yang berbeda di TKP ini kemudian kuat dugaan ada 3 orang yang menembak Yosua. Diduga kuat istri Sambo Putri Chandrawati ikut menembak Yosua. Kemudian apa saja kejanggalan di TKP, bagaimana fakta yang terungkap di TKP dan pernyataan yang disampaikan kepada publik. Apakah memang sesuai hingga saat ini? Lalu bagaimana dengan misteri adanya peluru dengan jenis lain? Apakah itu juga menandakan adanya senjata ketiga selain Glock 17 dan juga senjata tipe HS yang digunakan dalam pembunuhan ini dan juga sudah disampaikan dalam keterangan-keterangan tersangka sebelumnya. Baik pemirsa, untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah hadir Pak Ahyar Salmi selaku pengamat ataupun juga ahli hukum pidana yang akan memberikan pandangannya dari segi hukum pidana termasuk adakah kemudian ketidaksesuaian antara barang bukti saat ini yang kita tahu dengan keterangan-keterangan yang ada ini bisa melemahkan dakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar Salmi. Malam Putri. Baik, selain Pak Ahyar Salmi juga sudah bersama kita merupakan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, yaitu adalah Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri, hampir seminggu nggak ketemu. Seminggu nggak ketemu, akhirnya kita undang lagi bisa menemani kita di studio. Baik, selain Bang Martin kemudian juga ada Pak Ahyar Salmi sudah bergabung juga melalui daring, yaitu adalah Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Selamat malam Bu Irma. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita adalah Bu Irma Huta Barat, tapi nanti yaitu selaku aktivis Serikandi Indonesia Bersatu yang juga selalu mengawal jalannya kasus ini, nanti juga akan kita undang untuk bisa memberikan keterangan lebih lanjut, melanjutkan yang kemarin yaitu adalah Bapak Erman Umar selaku kuasa hukum Bribka Riki Rizal. Baik, Pak Arianto, ini banyak sekali kemudian hal-hal yang mencurigakan ataupun juga masih menjadi kebingungan di kalangan masyarakat. Terakhir yang mencuat adalah mengenai masalah tipe peluru yang memang akhirnya masyarakat mengatakan wah jangan-jangan ada lebih dari 2 tipe senjata yang digunakan. Artinya berbeda dong dengan keterangannya disampaikan oleh tersangka. Karena memang mungkin saya bisa sampaikan dari informasi yang kami dapatkan Pak Arianto Sutadi. Ditemukan adalah ada 6 peluru berkode PIN 9CA, kemudian ada 14 peluru berkode SNB, kemudian ada 1 butir peluru berkode LZ Luger 9 mm.
PIN ataupun juga peluru yang memiliki kode PIN ini kemudian diproduksi oleh PT Pindad Persero, SNB ini dibuat oleh Sellier and Bello, dan LZ ini merupakan peluru yang dibuat oleh Limit Z Company. Memungkinkah Pak Arianto jika ditemukan 3 tipe peluru ini artinya kemungkinan ada lebih dari 2 senjata yang sebenarnya digunakan dalam pembunuhan ini Pak? Bukan hanya Glock 17, bukan hanya HS seperti yang selama ini dikatakan oleh tersangka. Ya, permasalahannya itu begini Bu ya. Itu dulu kan TKP pertama kali itu kan dirusak oleh Pak Sambo dan kawan-kawannya itu. Kemudian ketika dilakukan olah TKP dan kemudian dilakukan olah TKP oleh tim sus, itu juga terjadi kejanggalan. Saya dengar ada informasi pertama kali digedungkan selongsong segini, kurang. Kemudian besoknya lagi dicek lagi tambah lagi. Jadi intinya gini loh Bu. Jadi kita sendiri sejauh ini kan belum mendapatkan penjelasan yang clear daripada polisi mengenai hasil penyidikan yang dilakukan itu. Karena menurut hemat saya ya itu penyidikan yang dilakukan oleh tim sus itu pasti akan membandingkan antara kondisi ketika ditemukan yang setelah dirusak itu dan kondisi sebelum dirusak dengan cara mencari informasi dari keterangan para yang tersangka yang 31 itu yang termasuk dalam obstruction of justice itu gitu. Jadi kesimpang siuran daripada barang bukti itu juga masih belum bisa dipastikan apakah memang barang bukti itu memang yang ada begitu atau barang bukti yang dipakai untuk rekayasa gitu. Baik, jadi kalau seandainya memang lebih daripada itu ya mungkin ada pistol, ya, dan kemudian ditambah lagi dengan keraguan kita karena kesaksian daripada Bapak Sambo sendiri ketika dikonfrontir dengan Baradae kan juga ada perbedaan itu, katanya Baradae pertama kali menembak, kemudian tidak tahu apakah Pak Sambo nembak apa enggak. Tapi ada juga yang mengatakan setelah itu Pak Sambo juga menembak, tapi Pak Sambo tidak mengakui. Ya, jadi gitu. Jadi intinya dengan temuan yang ada itu, menurut kita nggak bisa berandai-andai dan kemudian kemungkinan bagaimana sepanjang Pak polisi sendiri yang melakukan olah TKP itu tidak bisa memberikan penjelasan yang sesungguhnya yang terjadi dan kesimpulan terakhir kira-kira kejadian pertama itu bagaimana sisa barang bukti yang ada di situ. Saya kira itu Bu. Jadi untuk menafsirkan kemungkinan ada 3 pistol atau berapa itu bagi saya sih itu percuma kalau kita mengandai-andai kira-kira apa-apa terjadi apa tidak itu. Baik, Pak Arianto, kami memang tidak ingin mengajak untuk berandai-andai ataupun juga mungkin kalau begini, mungkin kalau begitu. Tapi kita juga memang tahu sadari apa yang dikatakan oleh Pak Arianto bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan secara jelas ataupun juga bagaimana hasil penyelidikan ini disampaikan secara jelas. Bagaimana angka per angkanya disampaikan kepada publik. Memang belum firm mengenai hal itu Pak Arianto. Tapi setidaknya mungkin dari segi pengalaman Pak Arianto yang mengetahui bagaimana itu senjata, kemudian juga bagaimana penggunaan peluru dalam senjata. Kalau dari data yang ada ini bahwa ada 3 jenis peluru yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau dari pengalaman Bapak sebagai seorang anggota kepolisian atau mantan kepolisian, apakah artinya memang itu sebenarnya ada 3 senjata, Pak? Iya, kalau saya sih dari pengalaman ya itu melihat berapa senjata yang dipakai itu dilihat nanti dari autopsi itu. Dari autopsi, dokter forensik yang bisa melihat di situ, luka-luka tembak yang di situ tuh udah ada dari berapa jenis pelor gitu ya. Nah itu mungkin bisa ditentukan nanti berapa senjata yang masuk ke situ, gitu. Termasuk juga dengan sisa balistik yang diketemukan. Gitu. Tapi kalau selongsong itu, saya pikir karena selongsong itu kan gampang saja ditambah dikurangin gitu ya. Jadi intinya begitu. Jadi kalau menurut saya dilihat daripada luka-luka yang ada korban, terus dibandingkan dengan uji balistik, yaitu dengan proyektil, pantulan kemana, dan jarak tembak berapa, dan sebagainya, itu nanti bisa disimpulkan kira-kira berapa senjata yang bermain di situ. Gitu. Baik. Misalnya dari kelongsong kelihatannya agak meragukan, karena itu tadi saya melihat temuan itu, dulu ketika dilakukan oleh TKP itu terjadi yang mencurigakan tuh.
Baik, Bang Martin, kalau dari hasil otopsi ulang, tim forensik ini kemudian mengatakan ada 5 luka tembakan. 5 luka tembakan keluar dan 4 luka tembakan ke dalam. Kalau saya tidak salah mengenai luka yang ada di tubuh dari Brigadir Yosua ini. Maaf, maksud saya 5 luka tembakan masuk dan 4 luka tembakan keluar. Total ada 5 luka tembakan. Adakah hal ini berbeda dengan catatan yang dimiliki oleh tim kuasa hukum Brigadir Yosua oleh Bang Martin dan rekan-rekan? Ya, terima kasih Mbak Putri. Memang kan dari awal kita kalau ikut dari rilisnya Karopenmas kan lebih beda lagi jumlah tembakannya. Tapi kita mengacu pada yang terakhir, ada 5 tembakan masuk, 4 tembakan keluar, 1 bersarang di tubuh almarhum. Nah kalau kita hitung jumlah selongsong, ada 7 peluru yang terinformasi karena kami tidak ikut rekonstruksi kan tidak bisa kami melihat berapa selongsong yang sebenarnya. Makanya ini yang sebenarnya kami sayangkan ya, kenapa dilarang. Nah, berarti kan jumlahnya seharusnya ada 12 selongsong. Ya. Lalu ada informasi bahwa ternyata ada 3 jenis tembakan. Sebenarnya informasi ini juga saya sudah dengar dari pembicaraan antar ini ya, lembaga ya. Ya, saya tidak perlu sebutlah sumbernya. Namun karena tidak bisa kami pastikan bahwa itu A1 atau tidak, baru Komnas HAM beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa ada dugaan keras dari antara 5 tersangka itu melakukan penembakan juga, dan yang diduga kuat katanya Bu PC. Ya. Jadi ini menegaskan bahwa masih ada kompromi, dugaan kompromi antara para tersangka ini atau saksi Dugaan mahkota. kompromi seperti apa maksudnya Bang Martin? Ya mungkin ya, boleh kalian buka semua tapi Bu PC kalian selamatkan gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu? Kalau Skenario memang, seperti itu? kalau memang premis dari Komnas HAM benar, berarti arahnya ke situ. Karena kan gini, Baradae bilang yang menembak pertama dia. Betul. Selanjutnya yang terakhir adalah FS. Betul. Kalau kita ikuti kata-kata itu kan berarti kalau yang terakhir FS, kalau 3 yang nembak, berarti ada lagi di tengah-tengah. Jadi Baradae dalam hal ini belum menyimpulkan bahwa pelaku penembakan itu hanya 2 orang. Jadi bisa saja ada informasi yang belum dia sampaikan karena 1, kesepakatan, yang kedua rasa iba, yang ketiga kita nggak tahu. Rasa iba ini adalah rasa iba Ya, dari mungkin siapa karena ke siapa? perempuan ya. Jadi dia nggak tega hati, jadi sudahlah biar FS aja yang bertanggung jawab gitu sama kami ya. Nah kalau kami nanti biarlah dibela lawyer supaya bisa bebas dengan pasal 48 ya overmah. Nah kalau RR ini menurut saya belum layak jadi JC. Kenapa Bang Martin? Kenapa? Karena sudah ada potensi bagus sih jadi JC, tapi Betul. keterangan itu belum kualitasnya belum sempurna. Keterangan yang di mana yang disebut kualitasnya tidak Yang sempurna? akhir-akhir ini, karena kan akhir-akhir ini kan kuasa hukumnya Pak Erman Umar ya, sama Betul. anaknya kan sudah tampil ke publik, meyakinkan publik bahwa RR ini adalah orang baik gitu ya. Dan juga mengatakan bahwa kalau ada kesempatan, katanya pada saat dari Magelang ke Jakarta, dia lebih baik membiarkan Joshua kabur. Nah masalahnya kabur itu bukan nature-nya Joshua. Joshua itu orangnya gentleman. Dia pasti akan mempertanggungjawabkan kalau memang dituduh dia akan membela haknya. Nah ini yang salahnya si Sambo. Dia justru melakukan eksekusi gitu ya. Kenapa nggak nanya dulu untuk memastikan terjadi benar atau tidak. Nah yang saya mau garis bawahi adalah kualitas dari keterangan Ricky ini tidak masuk akal. Manakala dia mengatakan bahwa dia tidak melihat siapa yang menembak. Baik. Kenapa saya bilang begitu? Sebagai contoh begini. Dulu tahun 2007 saya pernah hampir mati Mbak Putri di Kenari karena kenakalan remaja gitu ya. Saya sampai saat ini masih ingat detail tuh bagaimana kejadian itu, penyerangan itu. Ya. Karena itu momen penting antara hidup dan mati yang terjadi kepada saya. Betul. Setiap minitnya pada saat itu saya masih ingat. Dan saya bersyukur bisa selamat pada saat itu. Nah sama harusnya kalau memang Ricky benar-benar jujur, dia harusnya ingat siapa saja yang menembak. Ini kan ingatan dia yang menembak hanya Baradae dan ketika ditanyakan apakah FS menembak atau tidak, dia bilang dia tidak tahu. Betul. Nah ini menurut saya nggak masuk akal gitu loh. Baik Bang Nah Martin. makanya oleh karena itu kalau pengen jadi JC ya harus gentle. Oke Bang Martin. Sampaikan siapa saja yang nembak. Kalau memang PC juga nembak ya sampaikan. Karena kan selongsong itu nggak bisa bohong.
Baik. Kalau memang ada 3 jenis senjata ya berarti ada kemungkinan 3 orang yang nembak atau 1 orang megang 2 senjata. Baik, Bang Martin. Demikian. Sampai di situ kita tahan, ada keterangan atau keterangannya disampaikan oleh RR yang dinilai tidak masuk akal oleh Bang Martin. Nanti mungkin kuasa hukum dari RR ini yaitu Bapak Erman Umar yang nanti bergabung setelah jeda juga bisa memberikan penjelasan. Nanti juga akan bisa kita dengarkan bagaimana pandangan dari Ibu Irma Huta Barat. Tapi setelah yang berikut ini kami segera kembali.